Begini ya, bagaimanapun juga Mas Anies juga kan tadi pertanyaannya ini kawin dijodohkan atau kawin paksa. Ternyata dijodohkan. Siapa yang dijodohkan? Dalam hal ini ya, yang terang benderang Pak Surya Paloh. Tapi siapa di balik Pak Surya Paloh? Kan itu orang bertanya-tanya juga. Ada berapa kali loh Pak Surya Paloh ketemu presiden sebelum penjodohan ini terjadi. Sehingga logika awam Mas Anies, wah ini maunya Pak Lurah. Nah, kalau ini maunya Pak Lurah, pertanyaan berikutnya untuk kasusnya Caimin, ini maunya siapa? Kalau ini kawin ini maunya Pak Lurah, gak mungkin Pak Lurah pula yang kepingin membubarkan ini kan. Nah, pertanyaannya ini maunya siapa? Kalau bahasa Jawa Timurnya, Bang Karni, ini kemauan kantor pusat. Siapa kantor pusat di Jawa Timur? Itu kantor pusat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar, ini sama sekali bukan paksaan. Jadi hari Senin tanggal 28 saya menyelenggarakan rapat koordinasi nasional yang menghadirkan seluruh pengurus se-Indonesia di tingkat provinsi. Hari itu saya sudah wanti-wanti pada peserta rakor bahwa ini tidak boleh membahas pilpres karena pilpres aku masih butuh waktu sekitar setengah bulan, 1 bulan untuk menentukan dinamika yang begitu berubah cepat ini. Sekali lagi saya tidak mau Rakornas kali ini membahas pilpres. Kita fokus di pileg. Sore saya buka, kemudian saya mendatangi acara hari ulang tahun PAN. Kemudian sampai di sana ada perubahan nama koalisi dan kemudian didengar oleh peserta Rakornas, semua lalu bersepakat. Ini artinya akan ada perubahan koalisi KKIR menjadi koalisi baru. Yang itu artinya nasib ketua umum di koalisi baru ini tidak menentu. Di sisi yang lain sebetulnya pembicaraan kita dengan Gerindra sangat intensif, berkampanye bareng dan seterusnya, tapi selalu kita ingatkan, ingat teman, kita bareng. Tapi kalau tidak pasangan, kita bisa pamit. Selalu begitu. Bahkan ada istilah 11-12. Kalau kamu tidak jelas, kita lepas. Itu menjadi guyon-guyon di antara kita. Pas tanggal itulah Rakornas. Ini makanya saya bilang tangan Tuhan itu di situ. Rakornas memutuskan Muhaimin dan PKB pemegang mandat aliran air ideologi dan cita-cita PKB. Ada doktrin, ada nilai, ada tradisi, ada tujuan partai. Seibaratnya ini aliran air. Kalau aliran air ini masih mengalir di koalisi bersama Gerindra, silahkan lanjut bisa mengalir. Karena ini menarik istilahnya. Karena kalau aliran air itu berhenti, stagnan, itu bahasa Jawa Timurnya itu comberan. Mandek, air mandek. Kalau air mandek stagnan, tidak baik. Apapun harus dialirkan. Sebetulnya 1 tahun ini mengalir terus. Kalau ditanya siapa wapresnya, ya masih muncul nama saya. Tapi kalau kemudian dalam gimmicknya kok nggak muncul lagi. Tapi mengalir. Tapi begitu acara di PAN itu betul-betul stuck. Begitu saya lihat stuck, saya nanya sama salah satu ketua umum, bos, cawapresnya siapa bos? Dia menyebut nama. Saya, oh berarti kalau begitu PAN, Gerindra sama Golkar sudah cukup. PKB bisa pamit saya. Kalau begitu. Sama siapa ini? Salah satu ketua umum. Saya bilang kalau gitu cukup untuk berangkat tanpa PKB. Saya nggak pamit, saya cuma bilang gitu. Lu, mau kemana emang? Ajak aja dong kalau mau jalan gitu. Nah itu kemudian saya balik ke kantor DPP rapat dan lanjutkan sudah panas gitu ya dengan suasana dan memutuskan segera cari aliran dimanapun sehingga aliran ideologi cita-cita ini mengalir. 29 pagi saya dihubungi staf saya, Bang Surya ngajak makan malam. Awalnya saya agak takut-takut ketemu Bang Surya. Kenapa? Ya ketahuan Pak Prabowo bisa dicoret dari daftar. Akhirnya diajak makan, ya mari ini aliran air barangkali gitu kan. Saya terima makan malam dengan Bang Surya di satu tempat. Di situ diskusi panjang lebar, panjang lah, tidak salah satunya adalah ini tawaran model segala macam, maksudnya ya sepakat di situ. Meskipun saya minta waktu Bang Surya, nanti kasih waktu 3 hari karena di tempat saya tidak seperti di Bang Surya. Bang Surya banyak tokoh-tokoh tapi Bang Surya sentral, tokoh paling senior. Nah kalau saya masih lebih banyak lagi yang senior-senior, kiai, ulama dan seterusnya. Beri waktu saya 3 hari, saya minta waktu 3 hari dan akhirnya clear semua, salaman. Sebelum saya saya ketemu Mas Anies 4 mata, seluruh penyamaan persepsi terjadi. Sip, tanggal 29 ya kita tanda tangan. Gerindra, sudah terlalu ingat Gerindra. Nasdem dengan PKB tanda tangan 29 pagi. Jadi Bang Hadi kalau saya nerusin ini, bayangkan Bang, ini dua peristiwa. Sebentar saya sedikit Bang Sanis, Oh, ya. biar saya tidak disalahkan teman-teman Demokrat. Saya tanya kepada Bang Surya, Bang, katanya sudah mau sama AHY. Enggak, kita belum punya cawapres. Dia bilang begitu. Kamu maunya apa? Ya kalau saya maunya capres. Ya nggak usah banyak omong. Kita punya capres, kamu punya cawapres. Gabung. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di koalisi. Tapi kesimpulannya koalisi 2 partai ini urusan saya Bang Surya. Tapi koalisi partai yang lain akan tergantung Bang Anies. Ya, nah jadi kan apa yang terjadi di dalam koalisinya Gus Imin itu terjadi dinamika
independen, nggak ada kaitannya dengan yang terjadi Ya, di dalam sama sekali nggak ada koalisi kaitannya. perubahan. Jadi kira-kiranya saya sering sampaikan menjelang weekend dan sampai dengan hari Selasa puncaknya itu terjadi ketidaksepakatan. Di sini juga terjadi dinamika sehingga tidak bersama lagi. Kita tidak tahu kalau rakor itu hari Senin. Kita sama sekali tidak menjadi biasa. Sekarang kita tahu. Jadi itu Bang yang saya sebut bahwa tadi kalau istilahnya kantor pusat. Ini kan bagaimana yang mengatur ini satu orang itu. Ini bukan diatur satu orang. Ini terjadi peristiwa-peristiwa yang kemudian ketika kita tengok lagi ke belakang itu seperti saling pas gitu. Dan jadilah apa yang sekarang kita lihat. Dan itulah yang disebut jodoh, Pak. Dan itu disebut takdir itu begitu kira-kiranya. Ya, sebuah yang ada di dunia bahkan sepotong daun pun jatuh tuh itu dia yang ngatur. Apalagi perjodohan presiden dan calon wakil presiden. Sekarang kayak Mas Anies. Mas Anies itu pernah mengatakan calon yang dicari itu berani dan tidak punya masalah. Ternyata Caimin bermasalah ini. Mau diterusin atau mau digagalkan? Kalau masalah dari kecil banyak masalah, Bang. Masalah keluarga. Yang bikin masalah itulah yang kemudian jadi pembicaraan, bukan? Iya. Jadi gini, ini saya cerita sedikit ya. Kan 5 tadi kriterianya, Pak. Iya. Setelah jalan apa sih yang terjadi? Tidak ada yang berani ketemu, tidak berani diajak, apalagi diajak pasangan. Selama berbulan-bulan saya bicara dengan pihak A, B, C, D, hampir semua menyatakan nggak berani. Ini contohnya aja, Gus Imin baru mulai sama-sama, beliau sudah merasakan nih. Kami merasakan kira-kira mirip seperti yang dialami Gus Imin. Cuman kan kalau Gus Imin mengalami kejadian begitu, jadi berita karena harusnya ada di KPK, benar nggak jadi kan? Kita ngalamin hal yang Saya serupa. sempat menghindar, diajak ketemu menghindar. Takut. Takut. Semua yang saya ajak bicara sampai akhirnya saya berkesimpulan ini ya kelihatannya di samping 5 ini 5 tadi yang saya katakan kelihatan ada syarat nomor 0 nih namanya berani. Berani karena menghadapi konsekuensi yang tekanan macam-macam. Jadi walaupun kita sendiri ya Bang Ani tidak pernah mengumbar cerita-cerita tentang apa yang kami alami, enggak tuh udah biar aja itu kita tidak jadikan itu sebagai bahan kampanye dan tidak diam aja. Tapi saya menyadari bahwa perlu berani. Nah kenapa berani? Karena tak bermasalah, Bang. Karena tak bermasalah. Jadi kriteria itu berani. Nah, biasanya yang bermasalah tidak akan berani. Jadi ketika Gus Imin menyatakan berani, berarti tidak bermasalah. Karena kalau bermasalah tidak akan berani, Bang. Tidak akan berani. Ternyata bermasalah. Dari mana kita bisa berkesimpulan bermasalah? Dipanggil kan oleh Ya KPK. dipanggil saksi itu siapapun bisa. Bang, ketika kita semua yang pernah berada di Bukan masalah, Bang. Kalau dipanggil saksi itu bukan masalah. Iya, siapapun yang pernah berada di pemerintahan. Mas Anies juga pernah dipanggil Kita sebagai dipanggil. saksi. Ketika ada sebuah peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan dalam sebuah organisasi, maka atasannya itu sangat mungkin dipanggil. Tapi bukan berarti kemudian tindak pidananya itu dikerjakan oleh atasannya. Lebih bisa semua atasan ditahan ini hari ini kalau bawahannya melakukan tindak pidana. Jadi saya berkeyakinan dan insya Allah nanti terbukti bahwa beliau berani untuk mengambil rute ini. Kan rute yang beliau sendiri tahu ini banyak ada resikonya. Kenapa? Ya karena tidak bermasalah. Dan insya Allah kita hadapi Gus Muhaimin akan lewati ini semua dan insya Allah nanti berjalan baik. Sebelumnya Caimin itu ketemu aja takut. Takut karena saya punya komitmen dengan pacar lama, Pak Prabowo. Nanti kalau saya ketemu Pak Anies, bisa jadi Pak Prabowo tersinggung, marah. Padahal kita punya komitmen kebersamaan yang tinggi. Di sisi yang lain, Pak Anies ini kan memang sebetulnya sudah sangat kenal saya dengan beliau, sangat dekat dari zaman mahasiswa. Sehingga nggak ketemu pun saya bisa lihat dia, lihat bagaimana dan kayak apa. Mas Anies ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sejak mahasiswa tetangga fakultas, sejak aktif melawan Orde Baru, sama-sama bergerak, Mas Anies HMI, saya PMI, semua berjalan. Yang saya kira tidak ada sekat ya sebetulnya, kecuali karena saya terikat pacar saya, yang namanya Pak Prabowo gitu. Ya, jadi takutnya hanya terhadap itu, Ya. bukan terhadap panggilan KPK atau dimusuhi oleh pemerintah. Ada nggak takutnya begitu? Ya tentu khawatir menyinggung senior-senior yang tidak suka saya kemana-mana selain ke Pak Prabowo. Ya, bukan senior yang nggak suka Caimin, senior yang nggak suka Mas Anies, begitu loh. Jadi jangan-jangan baru beraninya gara-gara udah dapat garansi dari Surya Paloh. Oh enggak, ini aliran mengalir aja Bang. Ini benar-benar yang saya sebut jalan Tuhan itu bukan ngomong lip service. Begitu buntu saya, partai saya buntu, maka ini harus cari jalan. Manapun jalan bisa ditempuh. Sekecil apapun jalan itu ditempuh. Makanya saya diundang makan malam Bang Surya ya saya, ini jangan-jangan jalan ini. Pas semua lagi kumpul. Begitu jadi benar-benar bukan karena soal berani atau tidak berani. Soal memang ini jalur ideologi saya yang harus mengalir dan terus dijalankan. Jadi ketemulah itu. Ketemulah jalur ini. Dan ternyata jodoh. Jodoh. Bahkan saya empat mata sama
sama Mas Anies, diskusi soal gagasan ke depan, soal isu-isu negatif masing-masing, berdiskusi pendalaman, Mas Anies tuduhannya ini itu, terklarifikasi semua dengan baik yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman di keluarga besar PKB dan Nahdien. Kalau Mas Anies nggak perlu jelasin ke siapa-siapa kan, klarifikasi dari beliau. Maksudnya? Kan tadi beliau tuduhan kepada Mas Anies, dia jelasin lagi ke Oh ya, PKB. tidak ada. Dan kita kita ketemu hari Rabu itu mendiskusikan banyak hal tentang misi kita, arah kita. Jadi disitulah kemudian terjadi percakapan. Dan seperti dibilang Gus Imin, kita ini sudah kenal 30 tahun lebih. Umur kebersamaan dalam artian saling kenal ya. Dan interaksi banyak selama ini. Hanya kita tidak sadar, Bang, bahwa ini ada jalan baru. Bahkan ini, Gus, ada teman-teman itu yang bilang, Pak Anies Anda tuh nggak sadar ya waktu acara rapat akbar apel siaga Nasdem di GBK 16 Juli. Pada waktu itu udah disebut terus. Saya masa sih udah disebut? Udah. Seluruh stadion itu sudah menyebut. Kenapa? Karena saya waktu itu mimpin doa dan seluruh 200-an ribu orang itu menjawab dengan kata amin, amin, amin. Lagi kita nggak sadar itu. Ada sebutan amin. Semuanya amin, amin. Lain saya, Pak Karni, tahun 2001 saya dipanggil kiai saya, Kiai Khalil As'ad Situbondo, diperintah kamu Muhaimin harus berpasangan sama Anies Baswedan. Saya bilang, perintah apa ini? Buminya nggak seperti itu. Saya tidak tolak, saya tidak terima, saya renungkan. Saya ketemu juga salah seorang kiai di Mekah waktu haji, sama. Saya istikharah, hasilnya ini. Bahkan ketika saya habis ketemu Bang Surya, saya minta tanya pada beberapa kiai istikharahnya. Bahkan ada yang sedang melaksanakan umroh, Kiai Badawi, beliau langsung nelpon, istikharahnya sangat bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah, kerjasamalah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolonglah dalam dosa dan perpecahan. Oh, barangkali dengan kebersamaan ini Bang Surya nawarin sama saya waktu salaman. Kita salaman, sama-sama merah putih, sama-sama NKRI, sama-sama Pancasila, sama-sama anti cebong dan kampret. Kita hentikan perpecahan. Itu komitmen saya sama Bang Surya. Siap Bang, kalau itu memang pilihannya, dari awal darah saya tidak akan pernah berubah, NKRI harga mati. Itu karena banyak orang yang mengira Mas Anies khilafah segala macam itu muncul. Akhirnya saya ketemu diskusi dan tidak ada khilafah yang dikhawatirkan di dalam koalisi ini. Itu ke-NU-an saya sudah terbukti dari sejak kecil sampai sekarang untuk bagaimana tegak berdiri pada NKRI dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pemirsa, kita rehat lagi sejenak.